Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, dengan perkembangan teknologi yang melaju pesat, di era sekarang kita sering sekali melihat potongan-potongan ayat Al-Quran yang beredar di sosial media. Jika sekilas terlihat benar, namun ketika kita telusuri, maknanya bisa berbeda atau bahkan keliru. Lalu teman-teman semua, pertanyaannya, apakah semua orang bebas dalam menafsirkan Al-Quran atau ada ilmu tertentu untuk mempelajarinya? Nah, teman-teman semua, disinilah pentingnya kita untuk mempelajari serta memahami ulumul Quran, yaitu ilmu-ilmu yang membantu kita memahami Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca atau melihatnya saja. Maka pada video kali ini saya Salwatul Latifah dari program studi pendidikan agama Islam akan membahas materi-materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah Ulumul Quran. Teman-teman semua, Ulumul Quran ini lahir bukan tanpa alasan. Seiring dengan berkembangnya zaman, agama Islam mulai menyebar ke berbagai wilayah, tentunya dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Jika kita memahami Al-Quran tanpa ilmu, maka akan muncul perpecahan, kesalahpahaman, perbedaan penafsiran, bahkan pemicu konflik. Lalu, disinilah teman-teman semua, para ulama menyusun ulumul Quran sebagai alat ilmiah untuk menjaga Al-Quran agar tetap benar dan sesuai dengan wahyu yang Allah berikan. Baik, pertama teman-teman, kita harus mengetahui mengenai pengertian ulumul Quran itu sendiri, objeknya, lalu ruang lingkup dari ulumul Quran itu sendiri membahas apa saja. Nah, secara sederhana teman-teman, ulumul Quran ini merupakan sebuah ilmu yang mempelajari serta membahas segala hal tentang Al-Quran. Objeknya meliputi wahyunya itu sendiri, proses turunnya, hingga makna dan penafsirannya. Sedangkan ruang lingkup ulumul Quran itu sendiri sangatlah luas, seperti proses turunnya ayat, pembagian antara Makkiyah dan Madaniyah, pengumpulan kodifikasi mushaf, sampai dengan aspek kebahasaan Al-Quran itu sendiri. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk kepada pembahasan materi yang kedua mengenai kedudukan Al-Quran. Teman-teman semua, Al-Quran merupakan sebuah sumber utama dalam ajaran Islam. Artinya di sini segala aspek kehidupan merujuk pada Al-Quran, mulai dari ibadah, akidah, akhlak, muamalah, dan lain sebagainya merujuk pada Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Teman-teman semua, ayat tersebut menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan sebuah petunjuk dan pedoman dalam hidup manusia. Namun teman-teman semua perlu digarisbawahi, walaupun Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia, tetapi tidak semua orang dapat memahami langsung makna dari Al-Quran tersebut. Maka disinilah perlunya kita mempelajari dan memahami ulumul Quran itu sendiri. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan ketiga mengenai urgensi ulumul Quran. Artinya, mengapa penting kita mempelajari dan memahami Al-Quran ini? Teman-teman semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, teman-teman semua, kata belajar
Di hadis tersebut tidak hanya menjelaskan orang yang membaca saja, tetapi menjelaskan bagaimana orang yang memahami isi dan makna dari Al-Quran itu sendiri. Lalu, mengapa sih penting sekali memahami serta mempelajari ulumul Quran ini? Nah, teman-teman, tentunya ada beberapa alasan. Di antaranya, yang pertama, agar kita tidak salah dalam memahami ayat dalam Al-Quran. Tanpa adanya ilmu, seseorang bisa saja memahami dan menafsirkan Al-Quran sesuai dengan pemahaman dan opini pribadi saja, tanpa ilmu. Selanjutnya, urgensi yang kedua, agar kita mengetahui latar belakang serta konteks turunnya ayat. Karena teman-teman, setiap ayat yang diturunkan memiliki latar belakang serta konteks yang berbeda. Nah, disinilah ketika kita mempelajari dan memahami ulumul Quran ini, kita akan mengetahui bagaimana konteks setiap ayat yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, urgensi yang ketiga yaitu agar kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya teman-teman, setelah kita memahami dan mempelajari ulumul Quran ini, kita tidak hanya membaca Al-Quran saja, tetapi juga dapat memahami lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Proses turunnya Al-Quran. Teman-teman semua, dalam kajian ulumul Quran, proses turunnya Al-Quran ini terbagi menjadi dua tahap utama. Yang pertama yaitu tahap secara langsung atau sekaligus, dan yang kedua secara bertahap. Kita bahas terlebih dahulu tahap pertama yaitu tahap secara langsung. Nah, teman-teman semua, Al-Quran di sini diturunkan secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izzah secara langsung, yang mana bertepatan pada malam yang mulia yaitu malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Qadr ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, dan kami menurunkannya pada malam yang mulia. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kitab suci Al-Quran ini teman-teman diturunkan pada malam yang mulia yaitu malam Lailatul Qadar. Selanjutnya kita masuk kepada tahap yang kedua yaitu Al-Quran diturunkan secara bertahap. Nah, di sini teman-teman, Al-Quran itu diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana kurang lebih selama 23 tahun. Lalu, kenapa Al-Quran ini diturunkan secara bertahap, tidak secara langsung saja kepada Nabi Muhammad? Tentunya, di balik semua ini memiliki hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menyesuaikan konteks dan situasi kondisi umat pada zaman dahulu. Lalu, bantu manusia dalam proses memahami dan membaca Al-Quran itu sendiri. Sekarang teman-teman, kita akan masuk kepada pembahasan kodifikasi mushaf atau pengumpulan mushaf. Teman-teman semua, setelah Rasulullah SAW wafat, terjadi perang yang mamah, yang mana dari perang tersebut menimbulkan banyaknya para penghafal Al-Quran yang wafat di medan perang. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran Umar bin Khattab. Beliau itu khawatir bahwa dengan banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur, Al-Quran akan musnah seiring dengan waktu. Atas dasar kekhawatiran tersebutlah Umar bin Khattab menyampaikan hal tersebut itu kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk dilakukannya pengumpulan atau kodifikasi mushaf. Awalnya Abu Bakar As-Siddiq menolak hal tersebut karena beliau itu khawatir bahwasanya hal tersebut belum pernah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Namun setelah mempertimbangkannya, Abu Bakar As-Siddiq pun menyetujui usulan dari Umar bin Khattab. Dilakukanlah kodifikasi dan pengumpulan mushaf yang berada di tulang, pelepah, batang-batang pohon, dan lain sebagainya. Maka dari situlah dihasilkan kodifikasi mushaf yang berhasil dibukukan pertama kali, lalu disimpan di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah beliau wafat, pindahlah kepada tangan Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab wafat,
mushaf tersebut disimpan di tangan putrinya yaitu Hafsah. Nah teman-teman semua, pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, agama Islam terus menyebar luas ke berbagai wilayah. Dengan penyebaran luas tersebut, terjadilah perbedaan dalam bacaan Al-Quran. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran. Dengan perbedaan bacaan tersebut akan menimbulkan perpecahan, konflik, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut disampaikanlah oleh Hudzaifah bin Al-Yaman kepada Khalifah Utsman bin Affan untuk melakukan kembali kodifikasi ulang mushaf Al-Quran. Hal tersebut disetujui oleh Khalifah Utsman bin Affan. Lalu Khalifah Utsman bin Affan ini menunjuk Zaid bin Tsabit untuk memimpin panitia dalam penyalinan kembali kodifikasi mushaf. Nah, mushaf yang berada di tangan Hafsah ini teman-teman dijadikan sebagai acuan utama untuk penyalinan mushaf kembali. Dilakukanlah penyalinan mushaf yang menghasilkan beberapa mushaf yang dinamai sebagai mushaf Utsmani. Akhirnya mushaf Utsmani ini dikirimkan ke berbagai wilayah seperti Kufah, Basrah, Irak, Syam, Mesir, dan lain sebagainya. Nah, pada peristiwa inilah teman-teman, mushaf Utsmani ini menjadi sebuah acuan utama mushaf di berbagai dunia. Kita masuk kepada pembahasan Makkiyah dan Madaniyah. Teman-teman semua, ayat Makkiyah dan Madaniyah ini tidak dilihat berdasarkan tempat, melainkan dilihat berdasarkan waktu. Teman-teman semua, ayat Makkiyah merupakan ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Sedangkan ayat Madaniyah merupakan ayat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Ayat Makkiyah ini biasanya berisi sebuah ketauhidan, keimanan. Ayatnya itu cenderung pendek dan menyentuh hati. Karena pada saat itu umat masih belum percaya atas ketauhidan, keimanan, dan masih menyembah berhala. Di sinilah yang paling utama atau hal pertama dilakukan itu membentuk sebuah keimanan. Sedangkan teman-teman, ayat Madaniyah merupakan ayat yang isinya itu berupa hukum, aturan, dan lain sebagainya. Karena pada waktu itu umat muslim itu teman-teman sudah terbentuk dan siap menerima aturan. Dapat dilihat teman-teman di sini bahwa agama Islam memiliki metode yang sangat tepat dan sangat cerdas. Dimulai dengan membentuk keimanan, lalu memberikan sebuah aturan. Karena tanpa iman, manusia tidak dapat menerima aturan dengan baik. Dan dapat kita lihat bahwa hal tersebut dan metode tersebut masih sangat relevan dalam kehidupan dan pendidikan masa kini. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang terakhir mengenai aspek kebahasaan Al-Quran. Aspek kebahasaan Al-Quran ini teman-teman membahas bagaimana bahasa yang digunakan dalam Al-Quran itu sendiri. Aspek kebahasaan ini mencakup makna, lafaz, serta balaghah. Yang pertama yaitu ada lafaz. Lafaz merupakan kata atau ungkapan yang ingin disampaikan untuk makna tertentu. Sedangkan makna merupakan sebuah inti pesan yang disampaikan melalui lafaz atau kata tadi. Dan yang ketiga teman-teman ada balaghah. Balaghah ini merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana menyampaikan makna agar tepat, jelas, indah, serta sesuai dengan konteks Al-Quran. Teman-teman semua, dari seluruh pembahasan materi tadi dapat kita pahami bahwa Al-Quran ini merupakan sebuah pedoman hidup yang tidak dapat dipahami secara sembarangan. Di era informasi yang terus berkembang pesat, banyak sekali penafsiran secara sembarangan. Disinilah ulumul Quran hadir sebagai kebutuhan, bukan sebagai pilihan.